review, secara keseluruhan. Nah review ini kan intinya untuk persiapan kalian ujian akhir. Nantinya akan ada case study di mana kalian harus melakukan yang namanya data requirement, lalu kemudian data analisis, lalu kemudian membuat desain prototype, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini dibagi menjadi dua. Evaluasi basic evaluation sama yang advanced evaluation. Sebentar deh. If I'm not wrong, minggu lalu sesi ke-12 kan ya? Atau sesi ke-11? Oh, 10, 11. 2 Juni. 11, 12. Oh iya, 13. Oke, benar. Oke. Nanti aku update ya. Oke. Aku make sure dulu, takutnya terlalu cepat atau terlalu lambat. Soalnya untuk perkuliahan reguler itu udah selesai. Takutnya perkuliahan kalian agak mundur sih sebenarnya. Jadi takutnya materinya terlalu cepat dan aku salah menyampaikan materi nanti. Jadi aku make sure dulu. Oke, benar. Sesi 13 ya. Nanti untuk slide-nya nanti aku segera naikin deh untuk slide ke-11, sesi 11 sama 12 ya. Oke, balik sini 13 ini review. Tadi ada beberapa tahapan, data requirement, analisis, design prototyping, dan yang terakhir itu adalah evaluation. Nah, evaluationnya kemarin tekniknya dibagi menjadi dua, ada basic sama advance. Tapi sebenarnya sih sama aja, sama-sama evaluation. Tinggal kalian menentukan aja metodenya mau yang mana yang digunakan. Usability testing, heuristic evaluation, analitik atau prediction method ya. Nah, cuman kalau case study dan diminta untuk yang dimana berhubungan dengan target pengguna, atau user, itu biasanya antara usability dan analitik sih, Jadi jarang banget yang predict model sama yang heuristik, karena yang heuristik kan lebih ke arah expert ya. Jadi mirip kayak natural testing not involving user. Nah, jadi untuk discovering requirement ini ada 3 jenis requirement, kayak fungsionalitas, fungsional, data, sama environment. Nah, sesuai dengan kebutuhannya aja. Kalau untuk fungsional itu dilihat dari tujuannya atau kegunaan produk atau aplikasi yang ada. Nah, kalau data requirement ini data yang diperlukan untuk dilakukan pengolahan data untuk digunakan pada tahap analisis nantinya. Nah, datanya ini jenisnya bisa banyak ya, bisa nggak cuma value atau angka doang, tapi bisa juga tingkat akurasi dan yang lainnya. Nah, untuk environmental ini lebih ke proses interaktif antara teknologi yang mungkin ingin diperkenalkan pada sebuah produk atau aplikasi kepada pengguna ya. Jadi misalnya kalian membuat aplikasi game atau aplikasi yang mengandung virtual reality, augmented reality, nah itu biasanya akan dilihat dari kebutuhan penggunanya itu requirement-nya seperti apa, sehingga kalian ingin membuat teknologi tersebut diterapkan pada aplikasi atau produk kalian. Gitu. Lanjut ke data gathering. Nah, dalam data gathering ini ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama harus jelas tujuan dari si penggunanya ingin seperti apa. Yang kedua, pastikan penggunanya ikut serta, ya, karena kan mereka yang akan menggunakan. Terus kemudian yang ketiga, jika skala project atau aplikasinya cukup besar, kalian bisa mengambil beberapa sampel representatif atau pengguna yang bisa minta untuk melengkapi requirement. Nah, lalu kemudian yang keempat,
Mendukung data gathering di sini adalah kalau misalnya pengumpulan data yang sudah sesuai, kalian bisa mulai untuk merancang atau mendeskripsikan ya, biasanya mendeskripsikan untuk mendekati pembuatan rancangan awal dari desain yang ingin disampaikan nantinya. Jadi kayaknya kalau masuk prototype nggak cocok sih untuk requirement, biasanya sih hanya deskripsi ya. Untuk di sini description-nya itu ada beberapa tipe yang bisa kalian gunakan. Yang biasanya dalam bentuk skenario, use case, sama essential use case, essential user cases. Nah untuk skenario biasa dijelasin alurnya kayak ketika kalian bikin latar belakang. Kalau use case kalian bisa pakai diagram use case. Essential user cases itu kayak use case yang dibuat narasi. Jadi mungkin di beberapa buku untuk essential user cases ini dia ada template ya, kayak misalnya harus tahu nih aksinya dari siapa, terus akan memberikan feedbacknya seperti apa, action, feedback, terus kemudian actor, terus pro action, post actionnya seperti apa itu harus dijelasin. Lalu kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya. Kalau data gatheringnya udah ada, lanjut ke analisis. Nah, analisis ini dibagi menjadi dua jenis data. Yang pertama itu adalah kuantitatif, yang kedua itu adalah kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu lebih berhubungan dengan angka, percentage, semua yang berhubungan dengan angka. Nah, kalau kualitatif ini semua yang berhubungan dengan bukan angka. Misalnya apa? Kayak misalnya kalian melakukan kuesioner atau polling untuk mengetahui berapa banyak orang yang menggunakan sistem operasi Android misalnya. Nah itu biasanya datanya berupa kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya kayak wawancara, atau mungkin sebenarnya bisa juga dalam kuesioner, tapi bukan yang sifatnya itu untuk melihat berapa banyak pengguna. Contohnya seperti itu, kayak misalnya kita tanya apakah dari proses yang sudah ada sebelumnya itu terdapat masalah atau tidak gitu. Kalau ada apa permasalahannya, nah itu biasanya berupa kualitatif, jadi tidak bisa dibikin sebagai kuantitatif ya, kecuali kalau dibikin seberapa sering sih terjadi permasalahan. Nah itu jumlahnya kan pasti si penggunanya atau respondennya akan menjawab angka numerik, nah itu bisa jadi kuantitatif. Nah, di sini ada 3 tipe kualitatif analisis ya. Yang pertama ini berdasarkan dari pattern ya, categorizing data sama analytical critical incident ya. Kalau untuk kualitatif itu karena dia berupa narasi, biasanya dia akan dilihat dulu proses sebelumnya seperti apa. Lalu kemudian dilakukan analisis. Categorizing data ini kalau misalnya dari pengumpulan data yang ada itu terlalu banyak sehingga perlu dikategorikan ke scope tertentu. Ya, ini juga merupakan salah satu teknik untuk analisis. Lalu kemudian analyzing critical incident. Nah, jadi dari setiap hasil analisis yang sudah didapatkan, maka kita harus mengetahui kira-kira critical atau dasar utama yang pentingnya itu kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut itu seperti apa, itu masuk ke dalam tahapan analisis juga. Nah, lalu kemudian di sini tools yang bisa mensupport ini cukup banyak ya, bisa kalian gunakan. Jadi bisa pakai yang time based, quantitative analysis. Kalau kuantitatif itu bisa contohnya kayak SPSS yang waktu itu saya sempat jelasin di slide. Nah itu kan untuk penggambaran statistik ya, atau misalnya pakai aplikasi yang lain, itu juga diperbolehkan. Jadi tools yang ada itu boleh dipergunakan kalau memang diperlukan. Nah di sini ada 2 jenis. Kita masuk ke dalam tahapan desain sama prototyping. Nah, sebelum masuk ke tahapan ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu.
Belum? Ada mungkin? Kayaknya belum. Iya, silakan. Belum ada. Oh. Nah, Siap. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke desain prototyping sama constructing. Nah, di sini ada dua jenis desain ya. Ada yang konseptual, ada yang fisikal. Konseptual itu yang seperti apa? Konseptual itu yang memang dibuat secara sketch ya, atau gambaran kasar, menggunakan storyboard atau menggunakan sketch kayak atau menggunakan media lainnya. Nah, kalau fisikal ini adalah desain yang dia itu ada bentuknya. Oke, kayak misalnya PC untuk dirakit atau misalnya Arduino, oke, itu adalah fisikal yang bentuknya fisik dan harus kita sebutnya desain ya, harus didesain sehingga fungsionalitasnya bisa berjalan. Oke. Nah, kegunaan dari tampilan ini biasanya digunakan untuk agar si pengguna itu tahu gambaran desainnya nanti akan seperti apa dan tahu bagaimana caranya si pengguna itu akan berinteraksi dengan tampilan seperti yang digambarkan nantinya gitu. Nah, di sini ada dua yang mungkin bisa dilakukan untuk melakukan desain. Oke. Jadi yang pertama mulai dari scratch. Ini kalau memang produk atau aplikasinya itu dia hanya bukan produk atau aplikasinya itu merupakan produk atau aplikasi yang akan baru dibangun. Jadi memang belum pernah ada sebelumnya. Nah, atau memang sudah ada sebelumnya tapi akan dibuat fitur-fitur yang berbeda atau tampilan-tampilan yang berbeda sehingga disebut sebagai modifying an existing product. Oke. Jadi ini dua jenis desain yang mungkin bisa terjadi dan ya rata-rata sih kalau memang produknya udah ada atau aplikasinya udah ada maka otomatis dia akan menjalankan yang kedua ini, modifying an existing product. Tapi kalau misalnya belum pernah ada, merupakan ide baru, permasalahan baru, nah otomatis dia akan masuk ke starting from the scratch. Untuk prototype itu sebenarnya ada dua jenis ya, low fidelity sama high fidelity. Nah, perbedaannya apa? Kalau low fidelity itu lebih ke gambaran kasar, sketch, storyboard, terus kemudian semua semua gambarnya dummy, semuanya juga mungkin warnanya terbatas ya, teksnya juga masih belum real, masih typo dan ya masih dummy juga. Nah, tapi kalau misalnya high fidelity itu sudah menyerupai gambar real ya. Jadi gambarnya udah pakai objek-objek atau image-image yang sesuai, gambarnya juga, warnanya udah disesuaikan. Nah, itu high fidelity. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis support desain yang bisa kalian gunakan ya dalam pembuatan prototyping. Yang pertama jenisnya design pattern for interaction design. Ini nggak cuma ini ya, tapi banyak, ada yang Marvel atau misalnya yang lain. Oke. Ini masuk ke dalam design pattern for interaction design. Jadi kalian bikin desainnya lalu kemudian akan ada feedback dari desainnya. Atau yang sifatnya open source system and component. Nah, misalnya pakai sourceforge.net atau draw.io ya, draw.io itu juga open source. Tools and environment ini banyak banget jenis yang bisa kalian gunakan, tools yang bisa kalian gunakan mau Photoshop yang install atau misalnya mau pakai Visio dan yang lainnya. Semua yang digunakan untuk mensupport pembuatan desain. Oke. Nah, di sini ada 3 klasifikasi, kita masuk ke evaluasi ya. Evaluasi ini kegunaannya buat apa sih? Kegunaannya buat mengetahui bahwa semua proses yang sudah dijalankan sebelumnya sampai tahapan testing itu sudah selesai, finishing, dan memang aplikasi ini ready untuk dilakukan evaluasi untuk mendapatkan feedback. Oke. Sehingga kalau misalnya akan di-develop atau dikembangkan lebih baik lagi, otomatis akan menghasilkan aplikasi yang lebih baik daripada yang
mungkin sudah di-develop saat ini. Oke. Jadi nggak mungkin ya yang namanya aplikasi itu ketika dibuat terus kemudian ditinggalkan, enggak. Biasanya akan di-maintain seiring perkembangan teknologi. Kayak contohnya sekarang udah mulai yang namanya pakai QR di mana-mana, maka otomatis semua aplikasi mau nggak mau harus bisa baca QR. Oke. Atau bisa memberikan kode QR. Nah, dari situ otomatis akan ada perubahan tampilan, akan ada perubahan fungsionalitas. Makanya karena teknologi yang berkembang, dilakukan evaluasi dan mendapat inputan karena adanya teknologi QR, maka akan ada pengembangan berikutnya. Nah, itu sebagai evaluasi untuk pengembangan aplikasi berikutnya. Nah, di sini ada 3 classification untuk evaluasi, tapi tergantung dari pengaruh dari si target penggunanya. Oke, jadi ada yang control setting involving user, natural setting involving user, any setting not involving user. Jadi control setting involving user ini contoh kalau paling gampang kayak misalnya LMS or l.binus.ac.id yang bisa mengakses adalah semua mahasiswa yang memiliki Binusian ID. Nah itu terbatas. Jadi kalau misalnya mau dilakukan evaluasi, ditanya deh misalnya ol.binus.ac.id yang sekarang ini sedang berjalan, kalian nyaman nggak sih digunakan? Nah itu evaluasi terhadap target tertentu. Ya. Dan hanya bisa dilakukan oleh user tertentu saja. Ya misalnya skopnya satu perusahaan atau komunitas. Nah itu control setting involving user. Nah kalau untuk natural setting involving user ini yang sifatnya itu public. Semua orang walaupun komunitas tapi komunitas lain juga bisa mencoba. Contoh misalnya aplikasi game atau aplikasi Zoom, Google Meet dan sejenisnya, itu semua orang tuh bisa mengakses dan dia bisa kasih feedback juga untuk memberikan informasi apa sih yang kurang dari sebuah aplikasi tersebut, apa sih yang sudah sesuai, nggak cuma kurang doang ya, atau apa sih yang sudah sesuai dan sudah cukup baik dari aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga ini any setting not involving user. Jadi dia sifatnya itu adalah lebih ke researcher. Biasanya evaluasi ini digunakan dengan untuk menggunakan metode atau teknik prediction model atau misalnya analitik yang sifatnya itu memang dilakukan oleh si researcher ya atau developer ya. Jadi tidak mengikutsertakan si pengguna. Nah, untuk yang nomor 3 ini biasanya jarang banget terjadi. Kalaupun terjadi, itu biasanya yang sifatnya adalah researcher AI untuk membandingkan metodologi satu dengan yang lain. Itu kan biasa pakai predictive model ya. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya case-case ya real, kayak misalnya, oh iya kita pengen tahu dong feedback dari kalian yang udah menggunakan Binus Maya atau Binus Maya Mobile. Nah, itu biasanya akan masuk ke tergantung ya skopnya ya. Kalau hanya bisa orang-orang tertentu yang bisa mengakses ya control setting involving user. Tapi kalau bisa diakses oleh publik ya seperti game, Zoom, Teams, semua orang bisa akses dan bisa mencoba, itu adalah natural setting involving user. Nah, untuk evaluation sendiri sebenarnya ada tahapan yang mungkin bisa kalian jalankan, yang kita sebut sebagai yang namanya decide. Framework decide ini sebenarnya kayak checklist panduan untuk kalian melakukan evaluasi. Ya, jadi ada 6 item. Determine the goals, explore the question, choose the evaluation method, identify the practical issues, decide how to deal with the technical issues, sama evaluate, analysis, interpret, dan present data. Jadi intinya kayak ketika kalian membuat sebuah kepikiran pas di awal, mungkin saya bilang coba deh kalian bikin project. Nah, projectnya itu pasti kalian akan membuat kayak permasalahan itu apa, tujuannya ada project ini buat apa. Nah, itu pasti kalian sudah kepikir untuk determine the goals ya. Terus explore the question tuh kita menggali, kita menggali
kayak pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang mungkin terjadi sehingga kalian bisa kepikiran untuk membuat aplikasi atau produk tersebut. Oke. Just the evaluation method ini untuk menentukan ya, nanti di bagian akhir kalian mau melakukan metode evaluasinya seperti apa, entah itu wawancara, kuesioner, observasi, atau yang lainnya. Lalu ini kita mengidentifikasi permasalahan utamanya itu seperti apa sehingga bisa diberikan solusi yang sesuai. Decide how to deal with the ethical issues. Nah ini dari rumusan permasalahan yang ada, ya saya boleh bilang seperti itu, maka kalian sudah harus bisa menjelaskan permasalahan tersebut itu dengan skop yang seperti apa. Oke, memberikan solusi dari permasalahan tersebut dengan skop yang seperti apa. Oke. Terus kemudian evaluate, analysis, interpret, present data ya, ini secara keseluruhan ini pasti akan dilakukan. Oke. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke advanced evaluation? Belum? Oke. Nah, kita masuk ke usability testing. Sebenarnya usability testing adalah bagaimana kemampuan si pengguna itu bisa melakukan atau berinteraksi dengan si sistem atau aplikasi yang ada. Oke. Jadi ya di sini metode cukup banyak ya, bisa kita pakai video recording kayak misalnya minggu lalu sempat aku jelasin tentang gimana sih rasanya kalau misalnya player versus friend dengan player versus komputer. Nah itu bisa menggunakan usability testing karena kita bisa menggunakan kayak kita record terus kita lihat ekspresi dari mereka dan ini kalau dilihat dari sisi psikolog ya. Dan kalau memang ekspresinya itu lebih tinggi, otomatis itu yang lebih menyenangkan dibanding yang satunya. Oke. Nah, terus contoh pencarian informasi itu juga masuk ke dalam usability testing. Jadi misalnya ada satu kata, terus kemudian kita pengen tahu nih ketika mencari satu kata ini memakan waktu berapa lama. Itu biasanya di testing ke beberapa tampilan browser misalnya. Itu masuk juga ke usability testing. Oke. Terus Oke, nah ini biasanya ada dua pengukuran yang mungkin bisa digunakan. Yang pertama kita mengukur berdasarkan kecepatan si pengguna itu bisa menyelesaikan semua interaksi atau tampilan yang ada, menyelesaikan task, atau berapa banyak error yang mungkin dilakukan oleh si pengguna, kayak misalnya lupa isi field ini harusnya diisi dan segala macam, atau dia lupa klik button ini sehingga tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Nah ini contoh dari usability testing ya. Nah, kalau conducting eksperimen ini yang berhubungan dengan eksperimen, oke. Nah, biasanya ada 3 jenis eksperimen. Eksperimen ini lebih berhubungan dengan bagaimana caranya sebuah evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui apakah uji hipotesis atau eksperimental modelnya itu berhasil atau tidak. Oke. Nah, di sini untuk eksperimen desain ini sebenarnya ada didetermine dengan beberapa pengguna. Oke. Nah, di mana ada beberapa jenis desain yang tergantung dari penggunanya. Oke. Nah, untuk conducting eksperimen nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah different participant design. Yang kedua participant design, yang ketiga adalah match participant design. Oke. Bedanya apa? Kalau different participant design itu dilakukan ketika kalian tahap analisa, kalian menggunakan mungkin ya hanya melakukan hanya menggunakan analisa itu ke beberapa responden. Tapi ketika dilakukan evaluasi, kalian tidak menggunakan responden yang sama. Kalian ngambil responden yang berbeda atau random kita sebut ya. Nah, ini kita sebut sebagai different participant.
Nah, kalau STEM partisipan itu ketika kalian melakukan analisa, misalnya kalian mengambil 100 responden. Oke. Nah, ketika kalian melakukan evaluasi, kalian akan ambil separuh dari hasil analisa sebelumnya. Jadi kalian akan ambil 50 responden dengan responden yang sama ketika dianalisa. Oke. Nah, terus kalau match ini kalau yang benar-benar sesuai. Jadi biasanya proyeknya kecil skupnya. Kayak misalnya ini proyek yang untuk perusahaan atau kebutuhan komunitas tertentu yang diminta untuk bisa di-develop sehingga bisa membuat proses yang tadinya manual menjadi terkomputerisasi. Tapi ya hanya bisa dipakai oleh orang-orang tertentu saja. Nah, biasanya hanya dilakukan analisanya hanya dilakukan secara wawancara. Otomatis evaluasinya juga akan dilakukan wawancara dengan orang yang sama. Oke, jadi kita sebut sebagai match participant design. Oke. Nah, itu tadi 3 perbedaannya. Oke. Oke, field study studi lapangan. Nah, ini biasanya ini karena dia sifatnya itu adalah natural setting yang tanpa natural setting, oke, involving user, oke. Jadi ini yang terbatas, bukan terbatas. Ini yang menerapkan teknologi-teknologi tertentu di dalam sebuah aplikasi atau produk yang ada, sehingga kita pengen tahu secara natural pengguna tersebut sebenarnya belum pernah mungkin menggunakan teknologi tersebut, tapi diminta untuk memberikan hasil evaluasinya. Oke. Nah, untuk field study ini karena dia sifatnya adalah studi lapangan dan kayak kalau kita bilang sih kalau secara Indonesia kita bilang bereksperimen ya, tapi bereksperimennya kepada pengguna. Karena kan ini kayak ibarat kata produk baru atau aplikasi baru yang menerapkan teknologi baru, tapi kita nggak tahu nih feedback ke penggunanya seperti apa. Sehingga kita melakukan yang namanya field study, kayak studi lapangan. Kita langsung ikut sertakan pengguna untuk mencoba langsung dan bisa menghasilkan evaluasinya sesuai atau tidak. Nah, tapi untuk field study ini waktunya itu nggak cuma sebentar, nggak seperti yang dilakukan ketika kontrol with involving user, beda ya. Ini kan kalau yang natural ini dia teks memerlukan waktu ya. Jadi kan ada kemungkinan di waktu tertentu, oh orang lagi gemar-gemar ya nih main aplikasi ini, maka otomatis ada beberapa kendala yang terjadi di dalam sistemnya mungkin ya. Tapi ketika dia maksudnya udah lewat lah peak-nya lah ya, udah lewat peak-nya, udah mulai down, nah itu orang mulai bisa mulai mengakses semuanya dengan lebih jelas, dengan lebih mudah dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya buat dapetin ini aja susah banget gitu, kayak misalnya kayak contoh aja. Nah, jadi untuk field study ini tidak bisa dijalankan hanya sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu, tapi mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang. Oke, data yang di-collect itu apa aja ya? Observasi, terus wawancara, rekaman, video, audio, dan yang lainnya. Nah, lalu kemudian di sini ada inspection, dan analytic. Inspection ini mengandung heuristic evaluation sama cognitive walkthrough sama ballistic walkthrough. Inspection ini lebih ke arah yang kalian melakukan evaluasi tapi ke expertnya langsung. Ke target, mungkin bukan target pengguna ya, tapi ke orang yang ahli di bidangnya. Contoh misalnya kalian bikin aplikasi kedokteran, mungkin dokter tersebut akan menggunakan aplikasi, tapi mungkin juga tidak. Tapi kita perlu mereka untuk memberikan evaluasinya terhadap aplikasi yang sudah kalian buat. Kenapa? Karena mungkin prosesnya biasanya harus konsultasi, melakukan administrasi dan yang lainnya. Tapi kalau sudah dilakukan secara digital lewat mobile atau lewat menggunakan bookingan website, nah itu akan memudahkan orang tanpa harus dia datang langsung ketemu dokter ya. Jadi memang untuk inspection ini lebih ke arah expert user yang melakukan evaluasi. Nah, untuk analitik ini biasanya cara individu
Dan ini biasanya sifatnya adalah yang tadi terakhir, not involving user. Nah, karena dia evaluasinya bisa dilakukan by system atau bisa dilakukan individu. Ya, kayak misalnya kalian pengen tahu nih, ketika kalian membuat sebuah website atau aplikasi, dia itu jalannya lancar atau enggak sih, cepat atau enggak untuk load data misalnya. Itu kalian bisa melakukan analitik sendiri. Ya, misalnya pakai pengukuran website tertentu untuk mengetahui progresnya itu cepat enggak kalau misalnya harus mengolah data di dalam website tersebut atau di mobile-nya. Oke. Nah, itu analitik. Nah, untuk prediktif, ini dia ada 3 jenis, GOMS, KLM, sama Fitlow. Nah, ini GOMS, KLM, sama Fitlow, ini sebenarnya yang versi lama, perhitungan manual, dan ini hampir tidak ada error karena memang dilihat apakah prosesnya itu cepat atau tidak by the time. Oke. Jadi memang dikalkulasi sendiri, diproses sendiri. Oke. Ini untuk predictive model. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau udah aku udah selesai. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin aku akan kasih kesempatan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil project ya. Sebentar, I'll stop this one. Udah bisa share screen sekarang. Kelompok pertama itu dengan sebentar. Ini kenapa begini? Michael, Andreas, Rainer, sama Laurencia ya. Ini aku kasih control. How to giving the control. Bu, ini kelompok yang presentasi. Yang saya kelompok 8 sih, Bu. Tadi Andrea. Andreas, kamu kelompok 8? Iya. Ini nggak update ya. Grup, soalnya ini tulisnya grup 1. Oke. Ini berarti yang mana nih yang update? Aku lihat di to-do plan-nya aja deh. Bu, kelompoknya yang di WA itu, Bu. Bentar, saya belum buka. Yang di WA. Yang di WA mana? Oh ini. Oh ya. Oke, berarti kelompok satunya Kennedy, Michelle, Antonius, Ricky, sama Ricardo ya. Kalian udah bisa share belum ya? Bisa. Oh ya udah, oke. Silakan langsung. Udah muncul ya? Udah, di saya sudah.
Selamat siang Ibu Violeta dan teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ricardo Nugroho Jaya, Andronis Riki, Kennedy Genesius, dan Michelle Setiawan akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Medisian sebagai aplikasi kesehatan mobile untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kesehatan masyarakat di dunia ini terus turun-menurun. Hal tersebut dibuktikan dengan studi yang telah dilakukan oleh konsorsium peneliti internasional yang sedang mengerjakan proyek global yang dipimpin oleh Institute for Health Metrics and Evaluation di Universitas Washington. Mereka mengungkapkan bahwa antara tahun 1990 dan 2013, orang-orang dengan jumlah disabilitas telah meningkat secara global dari 537,6 juta di tahun 1990 menjadi 764,8 juta di tahun 2013 untuk kedua jenis kelamin. Dengan menghitung jumlah tahun yang diderita dengan disabilitas, maka para peneliti dari seluruh dunia telah mengukur dampak dari masalah kesehatan yang menyebabkan gangguan mobilitas, pendengaran maupun penglihatan ataupun rasa sakit yang luar biasa namun tidak fatal. Selain itu, akhir-akhir ini juga terjadi pandemi COVID-19 yang telah melanda di dunia. Berdasarkan data di WHO, sebesar 2,75 juta manusia telah meninggal karena virus COVID-19. Di sisi lain, perkembangan teknologi saat ini juga membawa pengaruh di bidang kehidupan kita, terutama di bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan awalnya muncul karena telemedicine. Telemedicine sendiri merupakan praktek kesehatan dengan memakai telekomunikasi audio, visual, dan data, termasuk perawatan serta diagnosis, konsultasi, maupun pengobatannya, menurut Jamil pada tahun 2015. Telemedicine ini digunakan sebagai media konsultasi antara tenaga medis, seperti tenaga medis di daerah terpencil dengan dokter di rumah sakit, maupun pasien dengan dokter. Pada era globalisasi ini, baik usia muda maupun lansia telah mengenal dan menggunakan handphone untuk menggunakan segala hal. Salah satu hal yang telah dilakukan masyarakat berkaitan dengan kesehatan yaitu mencari layanan kesehatan terutama secara online untuk berkonsultasi dengan dokter karena kemudahan dalam aksesnya. Fenomena tersebut menimbulkan terjadinya perubahan cara berinteraksi dan relasi yang terjadi antara dokter dengan pasien. Dari latar belakang tersebut, maka penulis berinovasi untuk menciptakan aplikasi mobile health yang bernama Medisian. Medisian sendiri merupakan aplikasi kesehatan yang dapat digunakan oleh pengguna di bidang kesehatan. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga kesehatan masyarakat di dunia ini dari hari ke hari dapat semakin membaik. Adapun tujuan penelitian kami, yang pertama, menciptakan aplikasi Medisian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh aplikasi mobile health, terutama Medisian di dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir, mengetahui tanggapan masyarakat mengenai aplikasi Medisian dari segi penampilan, kemudahan, dan kebermanfaatan. Adapun manfaat dari penelitian kami, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang teknologi, human computer interaction. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga tingkat kesehatan masyarakat di dunia ini dari hari ke hari dapat semakin membaik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Michelle Setiawan. Oke, jadi selanjutnya adalah ruang lingkup dari Medisian. Nah, aplikasi Medisian ini ditujukan kepada warga negara Indonesia yang membutuhkan layanan kesehatan secara online melalui platform mobile. Next. Nah, ini adalah metodologi penelitian yang kita gunakan. Yang pertama adalah studi pustaka.
Studi pustaka ini berupa jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku literatur. Yang kedua adalah uji kuesioner. Uji kuesioner ini dilakukan secara online melalui Google Form. Next. Nah, berikut adalah hasil kuesioner Medisian yang sudah kita dapatkan dengan responden sekitar 50 orang. Nah, untuk kebermanfaatan Medisian, 66% orang mengatakan bahwa Medisian itu sudah sangat bermanfaat, dan 34% lainnya mengatakan Medisian bermanfaat. Lalu untuk kemudahan Medisian, 54% orang mengatakan sangat mudah, dan sisanya 46% mengatakan mudah. Lalu untuk penampilannya, 64% orang mengatakan bahwa aplikasi Medisian sudah sangat menarik, sedangkan 36% orang mengatakan menarik. Lalu untuk kelengkapan aplikasi Medisian, 54% orang mengatakan sudah sangat lengkap, 44% mengatakan lengkap, dan 2% mengatakan masih kurang lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kennedy. Berikut ini merupakan tipe interaksi yang kami gunakan pada saat pembuatan aplikasi Medisian. Tipe interaksi yang digunakan adalah bersifat manipulating, dikarenakan pengguna aplikasi dapat menggunakan pengetahuan dasarnya tentang smartphone untuk mengubah tampilan aplikasi sesuai dengan tujuan yang ingin dituju. Kita berasumsi bahwa semua pengguna aplikasi ini dapat menggunakan smartphone secara dasar, baik dari yang muda maupun tua. Pengguna dapat menekan tombol, menggeser, mengetik, dan sebagainya. Segala perubahan yang dilakukan oleh pengguna pun dapat dibatalkan kecuali yang mencakup transaksi dengan bank atau pengguna lain, seperti kalau misalkan kami ingin melakukan transaksi pembayaran konsultasi juga kami tidak bisa sembarang meng-cancel. Selain itu kami dapat menggunakan aplikasi ini dan bisa dibatalkan kembali. Tipe interaksi manipulating yang diberikan, next coba Dok. Tipe interaksi dan interface yang digunakan itu bersifat mobile, karena kan pengguna aplikasi ini ditujukan kepada Android dan iOS. Next. Selanjutnya adalah berupa prototype yang akan dijelaskan oleh teman saya, Antonius Riki. Oke. Ini merupakan tampilan prototipe dari aplikasi Medisian kami. Nah, ini untuk tampilan awalnya ketika masuk dari aplikasi ya. Tampilannya belum muncul. Oh, belum. Oh iya. Sorry, ulang. Ya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Medisian. Setelah menunggu nanti akan masuk ke menu login. Di sini kita bisa masuk langsung atau bisa daftar dulu. Kalau daftar itu kita tinggal masukkan email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandinya. Setelah itu kita menyetujui juga syarat dan ketentuan aplikasi ini. Setelah itu kita baru bisa dapat membuat akun. Nah, ketika sudah terdaftar, kita bisa langsung masuk. Nah, ini merupakan tampilan home-nya. Dari paling atas kita bisa ubah lokasi. Untuk lokasi ini bisa kita sesuaikan dengan tempat tinggal kita ya. Lalu nanti kita simpan. Lalu di sini ada appointment. Di sini kita bisa melihat janji yang sudah kita buat. Seperti contohnya di sini ada medical check up. Terus juga pemeriksaan diabetes. Di sini juga bisa ubah jadwal. Menyesuaikan dengan perubahannya nanti. Lalu nanti kita simpan. Bisa juga kita batalkan. Untuk fitur pertamanya ada dari COVID-19 test. Di sini ada rapid antigen test, ada PCR swab test, ada antibody, dan juga hasil dari tesnya di sini. Sebagai contoh, saya akan tes COVID untuk rapid antigen test. Nah, bisa kita buat janji di lab klinik Pramita Matraman. Di sini nanti dijelasin nih untuk hasil tesnya, metodenya, detail sama kebijakannya. Untuk tanggal dan waktu menyesuaikan ya nanti. Lalu ketika ingin buat janji, kita tinggal tekan buat janji.
Nah, nanti tinggal kita masukin nih untuk detail pasiennya, nama lengkapnya, nomor KTP, dan juga untuk foto. Selanjutnya akan masuk ke menu check out, dimana nanti dijelasin di sini ada biayanya apa aja dan juga totalnya. Bisa kita masukkan juga dari kode diskonnya. Dan yang terakhir, kita pilih metode pembayarannya. Setelah itu kita pilih lanjut saja, dan sukses. Setelah itu kita bisa langsung keluar ke menu utama atau kita bisa lihat janji kita, appointment-nya. Sama seperti yang dari sini tadi. Nah, selanjutnya fitur kedua, fitur live chat. Untuk live chat di sini kita pilih dulu nih spesialisasi dokternya yang ingin kita chat apa sih, misalkan dokter umum. Nah, terus nanti muncul nih list dokternya. Kita bisa lihat dulu nih di sini informasi tentang dokternya. Setelah mungkin cocok, kita bisa langsung chat. Nah, untuk chat ini kita langsung ke menu pembayaran di sini. Terus kita bisa pilih nih konsultasinya itu untuk siapa, sesuai yang kita daftarkan ke aplikasi ya. Misalkan di sini ada Christopher Wahyudi. Untuk dokternya, Dr. Alexander. Ini untuk harganya dan metode pembayarannya bisa dipilih dan juga ada kode diskonnya. Setelah itu kita konfirmasi, lalu kita masuk ke menu antrian ya. Setelah nanti kita selesai menunggu, kan masuk langsung ke live chat-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari live chat-nya. Kita bisa langsung chat dengan dokter. Bisa dengan bantuan juga video, gambar, dan gue bisa langsung teks. Nah, atau juga bisa langsung dengan video untuk mempermudah. Nah, ini contohnya untuk kalau video call. Nah, ketika selesai tinggal end atau kita akhiri aja. Dan kita bisa memberikan rating dan komentar tentang live chat dan juga dokter yang tadi. Setelah selesai kita bisa langsung ke menu utama. Fitur ketiga tuh ada cek kamar rumah sakit. Misalkan kita RS Pluit nih, kita mau lihat nih alamatnya di mana, teleponnya gimana, fasilitasnya, rawat inapnya, poliklinik, dokter, dan asuransinya. Misal kita lihat dari fasilitasnya ada apa aja nih, ruang perawatan anak, bank darah, farmasi, dan lainnya. Soal untuk rawat inapnya, rawat inap VIP misalkan ya, nanti dijelasin ada fasilitasnya apa aja, dari harganya juga, dan juga ada ketersediaan kamarnya ada berapa. Lalu ada juga poliklinik. Nah, nanti dijelaskan nih secara singkat dan juga tindakan medisnya apa aja. Lalu juga ada dokter yang terdaftar di RS Pluit, bisa juga kita buat janji langsung nanti. Dan juga asuransi yang bekerjasama dengan rumah sakit. Nah, fitur yang keempat ada buat janji check up. Nah, kita bisa pilih nih di sini nih. Misalkan pilih check up diabetes. Lalu kita pilih di klinik Kiara. Kita jelasin lah detail paketnya, hasil tes, metode dianjurkan untuk siapa, efek sampingnya, dan juga pasti kebijakannya. Nah, ini contoh ketika kita membuat janji. Kita pilih dulu nih tanggal, waktu, dan juga pilih nanti pasiennya yang terdaftar di aplikasi Medisian. Bisa juga kita tambah nanti. Setelah itu kita bisa langsung check out. Kita masukin dulu nama lengkap, nomor KTP, dan foto KTP ya. Seperti yang tadi juga sama. Setelah itu, kita masuk ke menu pembayaran. Jelasin nanti ada tanggal yang sudah kita pilih tadi. Dan juga metode pembayaran kita pilih. Ada juga kode diskonnya. Setelah itu bisa kita konfirmasi. Dan langsung masuk ke appointment nanti. Misalnya diabetes. Check up. Ada yang lain check up seperti vaksin, DPT. Kayak gini nanti jelasin, buat janji kurang lebih sama seperti tadi. Juga ada imunisasi, pak, kayak gini. Nah. Untuk selanjutnya kita masuk ke profil. Untuk profil di paling atas kita bisa milih nih. Siapa yang mau kita, anggota keluarga yang ingin pakai aplikasinya. Semisal kita ingin tambah, kita bisa tekan di sini. Nah, nanti kita isi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, hubungan, dan segala macamnya. Setelah itu kita simpan. Nah, nanti kita bisa pilih nih, misalkan kita contoh Christopher Wahyudi pengen pakai aplikasinya. Nah, di sini nanti kita bisa edit nih, kalau misalkan ada kesalahan info atau perubahan informasi, bisa diedit di sini. Kalau di sini juga ada ubah password ya. Kalau ubah password, seperti biasa kita minta kata sandi barunya dan konfirmasi, nanti divalidasi, kita langsung keluar dari aplikasi. Masuk dengan kata sandi yang barunya. Nah, untuk di profil ini kita ada juga nih riwayat medis, kayak operasi yang pernah dialami, alergi obat, alergi makanan, penyakit berat yang dialami, kode khusus atau kelainan. Nanti kita simpan.
Ketika udah tersimpan nanti bakal muncul di sini. Lalu ada riwayat transaksi. Untuk riwayat transaksi yang berhubungan kayak contohnya ini konsultasi dengan dokter, ada juga tes COVID. Nah, kalau konsultasi ini atau live chat ini kita bisa lihat lagi nih dengan dokter di sini. Ada resep digitalnya, bisa kita unduh juga. Ada detail konsultasinya, kita unduh juga invoice-nya. Bisa juga kita chat ulang. Nah, kalau chat ulang kurang lebih sama seperti live chat seperti biasa. Nah, ini sebagai contoh kalau dokternya offline. Kita nanti bakal diberi notifikasi. Kalau iya. Lalu ada surat kesehatan nih. Kita bisa sambungkan lewat sini. Nah, nanti kita tinggal isi nomor polis, nama lengkap, tanggal lahir. Nanti ada validasi dari sistemnya. Ada juga metode pembayaran nih. Kalau metode pembayaran, kita tuh ada saldo medisian, ada pakai OVO GoPay gini, dan ada juga bank. Sebagai contoh, kalau kita pakai saldo medisian, kita bisa tambah saldonya dengan OVO GoPay Dana atau virtual account. Bisa juga kita tarik saldonya dengan ya ini OVO GoPay Dana dan juga bank. Kalau bank, kita butuh nama dan nomor rekeningnya. Kita simpan, konfirmasi. Nanti juga akan muncul riwayat-riwayat di sini. Nah, ini contoh pembayaran dengan saldo dan juga top up. Lalu yang terakhir ada FAQ dan customer service. Di sini nanti akan muncul email dan nomor telepon untuk customer service, dan juga nanti ada FAQ-nya di sini. Bagi contoh di sini janji dengan dokter ya. Misalkan apa yang dimaksud dengan layanan jadi dokter, nanti jelasin, namakan tombol yang ada di sini ya. Dan yang terakhir kita bisa logout dari aplikasi. Ya, akan masuk ke menu login. Sekian prototip dari aplikasi Medisian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ricardo, tolong share. Berikutnya adalah evaluasi yang kelompok kami laksanakan setelah pembuatan aplikasi selesai. Dari yang kami dapatkan dibanding aplikasi sejenis Medisian adalah di aplikasi ini terdapat informasi yang lebih lengkap mengenai rumah sakit atas ketersediaan jumlah kamar yang kosong. Di aplikasi lain tidak ada fitur yang ini. Yang kedua, fitur ini dianggap lebih lengkap dibandingkan aplikasi sejenis menurut dari survei after aplikasi ini yang kami jalankan. Dan ketiga, aplikasi ini menurutnya juga dapat mendukung penyelesaian masalah COVID-19 pandemi ini. Dikarenakan aplikasi ini juga menyediakan fitur fungsi pendaftaran tes COVID-19 dan juga vaksin. Yang keempat adalah jika terjadi penyakit yang baru, maka kami akan selalu mengupdate seperti kasus pandemi COVID ini untuk memberikan rekomendasi dokter dan rumah sakit secara cepat. Yang terakhir adalah fitur imunisasi dan vaksin yang tadi dijelaskan oleh Antonius dengan penjelasannya harga syarat ketentuan yang berlaku. Next. Berikut ini merupakan kesimpulannya. Aplikasi kami ini dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam bidang kesehatan. Yang kedua adalah aplikasi ini dapat meningkatkan akses kesehatan masyarakat luas dikarenakan dengan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan juga dapat meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas-fasilitas kesehatan. Yang ketiga adalah kecenderungan tanggapan masyarakat mengenai aplikasi yang dapat bisa kita alihbahasakan seperti begini. Medisian ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Medisian sudah dapat mudah digunakan dibanding aplikasi sejenis, dan Medisian memiliki penampilan sangat menarik dibandingkan aplikasi sejenis, dan Medisian juga memiliki fitur yang sangat lengkap. Ini merupakan alihbahasa dari survei analisa dengan masyarakat setelah aplikasi ini dijalankan. Next. Yang terakhir adalah merupakan saran. Saran ini dirumuskan oleh kelompok kami untuk agar Medisian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan lebih maju lagi supaya dapat digunakan lebih luas lagi kalau hanya di bidang kesehatan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sekian dan terima kasih. Oke,
Terima kasih buat presentasinya yang detail. Oke, ini saya cuma ada beberapa pertanyaan. Untuk konfirmasi ya, beberapa untuk konfirmasi, satu lagi untuk pertanyaan. Ya, ini berarti untuk analisa awalnya kalian observe sendiri ya? Maksudnya untuk melakukan data requirement, analisanya, itu kalian observe sendiri? Atau itu menggunakan kuesioner yang berjumlah 50 orang tersebut? Kami sih lebih ke research dan kuesioner itu, Bu. Kita melakukan dua-duanya. Oke. Berarti itu untuk analisis sama requirement ya. Kalau boleh tahu ketika dilakukan kuesioner itu berarti target penggunanya random ya pas analisa? Iya, random. Random, oke. Nggak ada rentang usia berapa sampai berapa? Tidak ada. Selama masih bisa menggunakan HP, smartphone itu kami bisa melaksanakan untuk kuis itu. Bisa didaftarkan. Oke. Terus kemudian dari Medicine ini sebenarnya aplikasinya itu target penggunanya, kalau saya lihat kan fiturnya cukup banyak ya. Itu berarti masyarakat umum ya. Betul. Oke. Kalau misalnya dari sini kan, ya sebenarnya kan saya juga kadang menggunakan aplikasi seperti itu. Cuman kan kalau di rumah sakit tertentu dia general jadwal dokternya. Ini kayak kalian menggabungkan beberapa tampilan rumah sakit digabungkan menjadi satu apps, di mana kalau misalnya pengguna pengen cari, oh rumah sakit ini dia jadwal kontrol dokternya hari apa, jam berapa, bisa booking atau enggak. Ya itu sebenarnya membantu sih. Oke. Cuman kita harus lihat karena ada beberapa mungkin yang status yang update atau segala macam. Oke. Tapi overall ini proyeknya oke. Terus terakhir dari saya, evaluasinya nanti mau diterapkannya seperti apa, dengan teknik atau metode apa mungkin? Maksud Ibu teknik metode seperti apa, Bu? Jadi apakah usability, heuristik, kayaknya lebih cocok ke usability ya. Ini akan masuk ke usability testing kah? Untuk evaluasinya. Menurut saya sih bisa. Waktu untuk sejujurnya, Bu, waktu untuk membuat evaluasi itu kami lakukan sebelum materi usability testing ini, Bu. Oke. Berarti kalau kalian lakukan sebelum usability testing, kalian pakai dengan cara apa? Bukan maksud saya sebelum materi testing itu kami sudah melakukan evaluasi itu, Bu. Tapi evaluasinya dengan cara kayak prosesnya sama dengan analisis, melakukan kuesioner juga. Iya, melakukan kuesioner juga, Bu. Ke responden yang sama? Beda. Oke. Jadi kan mungkin kuesioner yang disebarkan juga kan belum tentu semua orang yang menggunakan kuesioner pertama itu memakai kuesioner yang sama. Jadi kami sebarkan kembali dan kami tampilkan aplikasinya menurut mereka tuh bagaimana, Bu, dengan penilaian mereka sendiri masing-masing. Oke, berarti salah satu caranya adalah dengan memberikan tampilannya sehingga mereka juga bisa merasakan langsung ya. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya. Oke. Untuk kelompok 1, Kennedy, Michelle, Antonius, dan Ricardo. Oke. Aplikasinya juga kalau menurut saya sangat membantu ya, karena kan kadang orang bingung ya mau nyari dokter ini tapi dia di rumah sakit mana ya, harus dicek rumah sakitnya satu-satu. Tapi kan kalau misalnya ini kan begitu cari satu udah ketahuan, oh dia praktek di rumah sakit A, B, C, bisa di booking atau enggak. Ya.
Semoga kalau kalian punya rencana buat mengimplementasikannya silakan, itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak ya udah nggak apa. Oke. Tapi ini idenya udah cukup baik ya, sangat baik. Oke, kita masuk ke kelompok 2 untuk Joseph, Nathanael, sama Tiara. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Terlihat. Oke. Lucu ya. Oke. Hmm. Selamat siang, Bu Vio dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan apa yang telah kami rancang selama kurang lebih dalam 1 tahun ini, yaitu PGNO. Biar untuk mempermudah presentasi dan untuk membuat lebih mengerti lagi, presentasi hari ini kami akan membagi dalam 3 sesi, yaitu pertama overview, terus kedua ada analisis method, dan terakhir adalah prototipe-nya. Jadi kita akan menjelaskan prototipe yang telah kita bangun selama jauh ini. Dan di akhir akan ada sedikit evaluasi dan perbandingan dengan produk sejenis. Jadi kita mulai dari part pertama, overview. Sebelum kita lanjut mengenai PGNO-nya, izinkan kita untuk berkenalan timnya. Pertama ada Joseph Wahyu, kemudian ada Tiara Wijaya, dan saya sendiri Nathanael Abednego Yakin. Oke. Latar belakang atau hal yang membuat kita berpikir untuk membuat PGNO pertama kali adalah pandemi COVID-19 ini, yang telah menjangkit dunia di awal tahun 2020 sampai sekarang. Jadi kemana-mana sekarang kita harus melakukan hal-hal secara online atau daring. Nah, mulailah muncul aplikasi online conference seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan lain-lainnya. Jadi kita memakai aplikasi tersebut untuk kayak belajar, untuk meeting online dan segala macam. Tapi apa yang kita rasakan dan nanti hasil dari kuesioner juga merasakan bahwa aplikasi tersebut tuh memiliki kelemahannya masing-masing atau memiliki fitur yang wah ini harusnya ada di sini. Wah ini fitur yang nggak terlalu penting ada di sini. Harusnya kita bisa kurangin dan kita masukin fitur-fitur yang penting saja agar aplikasi tersebut compact. Mulai dari keresahan itu yang membuat kita untuk membuat suatu aplikasi online conference yang hanya terisi fitur-fitur yang penting menurut kita dan menurut beberapa orang kita survei, buat aplikasi ringan, UI yang enak dilihat, dan tujuan utamanya adalah aplikasi yang ada fitur absensi yang terintegrasi di dalam aplikasi tersebut. Itu yang semangat awal yang membuat kita bertujuan untuk membuat PGNO ini. Tujuan dan manfaat dari pembangunan aplikasi ini, tujuannya adalah membuat aplikasi online conference yang seperti tadi saya bilang ada fitur absensi yang terintegrasi di dalam PGNO-nya tersebut. Terus membuat aplikasi yang mudah, nyaman, dan nyaman digunakan untuk semua orang. Terlebih untuk pelajar atau mungkin mahasiswa seperti kita ya. Yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang ketiga adalah membuat aplikasi yang waktu penggunanya tidak terbatas. Ini diambil dari keresahan Zoom dan dekat dengan Google Meet yang akan membatasi waktu untuk memakai aplikasinya jika gratis. Terus manfaat dari aplikasi ini yang kita inginkan dirasakan oleh semua penggunanya adalah pertama, membuat bekerja dan belajar dari rumah lebih nyaman lagi dengan aplikasi ini. Terus kedua, dengan fitur-fitur yang penting saja yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini dan membuang fitur-fitur yang tidak penting, kita menginginkan bahwa semua user itu lebih mudah lagi untuk menjadwalkan pelajaran agar lebih teratur dan lebih efisien lagi. Untuk lingkupnya, aplikasi PGNO ini ditujukan untuk digunakan untuk orang-orang dengan usia produktif yang memiliki keseharian bekerja, mengajar, dan belajar di rumah masing-masing secara online. Dan aplikasi ini juga digunakan untuk orang-orang yang tidak bisa bertemu langsung dengan rekan atau kerabatnya secara langsung ya, untuk orang-orang online yang digunakan untuk pelajar atau mungkin dosen atau mungkin pekerja seperti itu. Itu tujuan ya, limitasi dari aplikasi kami. Kita masuk ke part 2 yaitu analisis metodenya. Kita menggunakan dua jenis, kuantitatif dan kualitatif. Kualitatifnya itu dua-duanya itu sebenarnya dalam satu form yang sama, cuma kualitatifnya itu bisa dihitung angka, dan kuantitatifnya itu kita menanyakan seperti saran,
kelemahan dari aplikasi-aplikasi jenis dan lain-lain yang akan kita rancang agar semua data-data tersebut kita satukan dan bisa jadi aplikasi yang lebih baik untuk Pidgeonno ini. Oke, ini adalah sejenis formnya. Pertama akan sama, terus nanti ada pertanyaan selama mengikuti pandemi ini, apakah Anda mengikuti kelas secara online? Jika iya, dia akan lanjut ke sini, ke halaman lain. Jika tidak, dia akan langsung ke akhir, ke halaman akhir. Di sini, terus nanti akan ada pertanyaan, apakah kalian menggunakan lebih dari satu aplikasi serupa, ya aplikasi meeting conference? Jika iya, dia akan ditanyakan sesuatu. Jika tidak, dia akan bergantung langsung ke halaman lain. Itu untuk biar tidak bingung saja. Oke, kita masuk ke formnya, isi formnya. Pertama kita nanyakan umur. Oh iya, kita ada 40. Kita menyebarkan formnya ini kepada 47 responden. Oke, untuk ini umur dari responden kita 13 orang berumur 18 tahun, 21 orang berumur 19 tahun, dan 13 orang berumur 20 tahun. Statusnya, kita ada memberikan 4 option, pelajar, mahasiswa, dosen, dan pekerja. Karena mungkin lingkupnya dekat-dekat dengan kita, jadi kebanyakan 45 orang itu adalah mahasiswa dan 2 orang adalah pekerja. Pertanyaan berikutnya adalah selama masa pandemi ini, apakah Anda mengikuti kelas secara online atau tidak? Kita memberikan 2 opsi, ya atau tidak, dan kita mendapati diagram bendera Jepang, full 47 orang menjawab iya. Karena tidak ada yang menjawab tidak, maka halaman khusus untuk orang yang menjawab tidak, kita tidak akan bahas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Joseph Wahyu. Selamat siang, saya Yusuf Wahyu. Nah, ini ada pertanyaan, platform apa yang paling nyaman Anda gunakan untuk kelas dan meeting online? Nah, 39 responden menjawab di PC atau laptop ya, di desktop. Kan kalau mobile sama web dikit banget tuh. Lalu next. Nah, aplikasi apa yang paling sering digunakan? Nah, kebanyakan dari responden kami menjawab Zoom, yaitu total 27 responden. Dan diikuti di peringkat kedua yaitu Microsoft Teams. Sedangkan yang Webex sangat kecil ya, cuma 1 orang. Oke, next. Penilaian Anda selama menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kami nanya ke mereka, gimana sih menurut kalian aplikasinya itu sebagus apa? Nah, yang jawab udah bagus itu 24 orang, 24 responden. Dan yang sangat bagus 21, yang berarti emang aplikasinya sebenarnya udah bagus, cuman tetap ada yang nggak kurang bagus, ada 2 orang, yaitu 2 responden. Next. Nah, lalu kami bertanya, kira-kira kekurangan apa aja ya selama menggunakan aplikasi tersebut seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, seperti itu. Lalu pertama ada dari untuk masalah breakout yang ada di Teams sama Google Meet, lalu ada masih berbayar, terus ada cuman 40 menit waktu penggunaannya, nggak bisa download dan sebagainya, butuh RAM yang besar, banyak kuota, ya ini sebenarnya dari mereka ya jawabannya. Nggak ada fitur absen, nggak ada fitur breakout, dan tampilannya kurang bagus dan kurang menarik. Nah, oke, next. Lalu ada lagi kita nanya, apakah kalian menggunakan dari satu aplikasi serupa? 43 orang menjawab iya, yang berarti setidaknya 1 orang menggunakan 2 aplikasi, seperti itu. Oke, next. Aplikasi yang sering Anda gunakan, aplikasi apa saja yang Anda gunakan? Nah, ini jawabannya kebanyakan Zoom, Microsoft Teams, sama Google Meet ya, 3 teratas seperti itu. Sedangkan Meet yang lain sangat kecil. Oke, bisa di next. Nah, lalu kami bertanya, menurut Anda aplikasi manakah yang lebih baik dan alasannya? Nah, sebagian besar orang itu menjawab Zoom dan Microsoft Teams. Zoom itu nyaman untuk meeting, dan Microsoft Teams nyaman atau paling pas untuk sebuah kelas, seperti itu. Oke, next. Lalu kami bertanya, ada ide nggak ya? Ada saran nggak fitur-fitur yang bakal kami buat seperti itu? Lalu ada yang bilang, tambahin fitur absensinya dong. Lalu UI-nya lebih ramah lagi. Lalu fitur-fitur lainnya, dan kalau bisa aplikasinya stabil dan ringan aja, jadi gampang digunakan seperti itu. Jadi dari hasil kuesioner tadi, kami bakal pertimbangkan, kami analisis ulang,
dan kami buat pertimbangan untuk membuat aplikasi kami seperti itu agar lebih nyaman dipakai oleh user kami seperti itu. Next. Lalu berikutnya ada prototipe yang akan disampaikan oleh rekan saya Tiara Wijaya. Sebentar ya saya share screen. Apakah sudah terlihat? Udah. Oke. Ini adalah prototipe dari aplikasi yang sudah kami buat yang bernama Pigeon O. Ini adalah tampilan awalnya saat masuk pertama kali ke dalam aplikasinya. Kemudian langsung diarahkan ke form login. Nah, di sini ada form login dan di sini ada form register bila belum memiliki akun di Pigeon O ini. Nah, juga ada forgot password jika user melupakan password yang sebelumnya dari akun tersebut. Setelah itu, user login. Nah, di dalam aplikasi Pigeon O ini terdapat 3 menu utama, yaitu home, lalu class menu, dan assignment menu. Saya akan menjelaskan dari home menu terlebih dahulu. Di home menu ini terdapat schedule, yaitu yang berbentuk kalender ini untuk menunjukkan jadwal-jadwal apa saja yang dimiliki oleh user di dalam aplikasi ini. Dan kemudian ada announcement juga, di mana user bisa melihat announcement yang muncul di untuk akun tersebut, misalnya ada tugas ataupun lain-lainnya. Ini announcement-nya berbentuk slider. Dan kemudian ada assignment menu ini untuk assignment yang diberikan untuk semua kelas yang sudah dimasukin oleh user. Jadi jika ada assignment apapun muncul di sini semuanya. Dan bisa ada detailnya juga. Ini detail assignment-nya, misalnya salah satunya ini. Terus ini ada materialnya untuk sebentar. Ada materialnya, lalu ada untuk upload filenya dari yang ingin mengisi dan submit. Selanjutnya ada class menu. Di class menu ini ada button untuk join class dan create class. Untuk join class ini user harus mengisi kode dan mengklik join class ini. Dan untuk create class user harus mengisi class name dan class description. Nah, di Pigeon O ini terbagi menjadi 2 role juga, yaitu ada role student dan role lecturer. Tetapi bedanya role-role itu tidak dibedakan dari yang login pertama masuk tadi, melainkan dari kelasnya. Jadi kalau misalnya user buat kelas, maka dia akan otomatis menjadi lecturer di kelas tersebut. Tapi kalau misalnya dia join suatu kelas, dia akan menjadi student di kelas tersebut. Nah, caranya student bisa jadi lecturer juga, si lecturer itu bisa menambahkan seorang student menjadi lecturer juga, seperti ini contohnya. Nah, kodenya itu tadi kan kalau pas kita create class gak ada kode, tapi di sini itu ada kodenya untuk yang bisa dilihat oleh lecturer, jadi nanti lecturer yang bisa kasih tahu kodenya. Sedangkan student gak bisa lihat kodenya, cuma lecturer doang yang bisa lihat kodenya. Nah, ini adalah tampilan detail dari kelasnya jika dipencet tadi. Di sini ada home, assignment, sama files. Bedanya assignment yang tadi sama yang ini, assignment yang ini tuh hanya untuk kelas ini saja. Jadi hanya assignment yang muncul di kelas ini. Dan perbedaan warna di sini bisa kita lihat ada merah, biru, sama hijau. Yang merah itu kan artinya yang biru artinya sedang ada assignment yang harus dikerjakan, yang hijau assignment yang sudah selesai, dan yang merah itu assignment yang harus dikerjakan juga tapi sudah lewat deadline-nya. Kemudian ada files. Di sini user bisa memasukkan files baik lecturer maupun student, dan di sini sama seperti dibilang ada description-nya. Dan di sini itu
ada ya chat biasa dan informasi meeting juga. Kalau di sini tuh ada meeting yang sedang berlangsung. Jadi kalau ada meeting yang sedang berlangsung muncul di sini, misalnya ada layar yang lagi dipresentasikan, akan muncul di sini. Kalau misalnya nggak ada yang dipresentasikan, akan ada gambar membernya aja. Terus ada join buttonnya sama penunjukan judul meetingnya sama menunjukkan berapa orang sih yang ada di dalam meeting tersebut. Dan kemudian ada scheduled meeting. Jadi lecture tuh kan bisa bikin meeting dan menjadwalkan meeting dan itu bisa muncul di sini. Nah, untuk sebenarnya kalau kita misalnya masuk ke dalam meetingnya. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya kita masuk ke dalam meetingnya sebagai student untuk pertama kali masuk dalam meetingnya, maka akan muncul verifikasi untuk kehadiran. Nah, di sini akan ada face recognition yang pertama muncul. Jika sistemnya menangkap wajah kita, wajah user, maka sistem akan menunjukkan verified dan user bisa mencet space untuk continue. Tapi kalau misalnya user tidak bisa membuka kameranya sedang rusak, maksudnya tidak bisa menggunakan face recognition, maka bisa menggunakan password. Nah, kalau misalnya belum terisi atau passwordnya salah, maka sistem akan menunjukkan not verified di sini. Tapi kalau misalnya passwordnya sudah benar, maka akan menunjukkan verified dan user bisa masuk. Kalau misalnya user udah masuk terus dia terdisconnect atau keluar dari meeting tersebut dan ingin masuk lagi, maka tidak akan absen lagi. Nah, di sini ini tampilan dari meetingnya. Dan ada orang-orangnya di sini dan layar yang dipresentasikan. Juga ini chat dari meetingnya ini. Dan juga bisa melihat partisipan-partisipannya. Nah, kalau sebagai lecture tadi kan lecture kelebihannya bisa melihat juga kan attendance-nya. Dia nggak mengisi tapi dia bisa melihat attendance-nya siapa gimana statusnya. Jadi ini adalah tampilan dari partisipannya si lecture dan dia bisa melihat attendance-nya. Misalnya ini semua anak di dalam kelasnya ya. Dan ini ada detail-detail kelasnya seperti judulnya, nama meetingnya, dan tanggalnya juga ada nama-namanya dan ada modenya, time, not, status bisa menunjukkan bahwa ini telat atau enggak. Kalau misalnya dia belum masuk sama sekali berarti tulisannya skip. Oke. Terus setelah itu ada profile. Jadi kalau misalnya dipencet di sini kan di atas ini ada header sama footer. Footer itu kan tadi tempat menu-menunya dan di atas ini ada cuman logo sama nama kita dan foto profil kita. Kalau dipencet akan masuk ke my profile and setting. Di sini ada nama dan foto profil kita. Lalu di sini juga dibagi settingnya menjadi 4 bagian. Ada account, security, notification, calls, and message. Di account ini ada full name, username segini. Kan tadi pas kita register belum ada isinya. Jadi bagaimana ngisinya ini kan data diri ya. Nah, pas pertama kali register itu user akan diarahkan untuk mengisi ini terlebih dahulu. Jadi yang tadinya cuma ada full name sama email, dia diarahkan untuk mengisi username-nya. Username ini yang akan muncul di sini. Lalu phone number-nya, date of birth-nya, sama location-nya. Nah, setelah itu baru dia bisa melanjutkan ke aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, kalau misalnya ini account, kalau dia mau ganti, dia bisa langsung ketik di sini dan ganti, lalu pencet update juga. Security juga, di sini ada bisa mengubah password dan mengkonfirm passwordnya yang sama seperti sebelumnya. Juga ada pilihan security-nya. Terus ada notifikasi juga untuk yang seperti ada suaranya atau enggak. Ini juga sama. Ini adalah setting untuk notifikasi untuk suara atau call atau apapun. Nah, di sini ada tombol logout juga. Kalau misalnya kita logout kan kembali ke login form. Tapi tadi kalau misalnya kita klik di security sini bahwa kita bisa remember password on this device. Kalau misalnya kita remember password on this device pas kita logout, nah bisa kita lihat di sini langsung ada email sama passwordnya. Jadi user tidak harus mengisi kembali karena si aplikasi ini sudah mengingat device ini, hanya device ini, bukan device lain dan bukan akunnya tapi device yang digunakannya. Jadi saat logout user tidak harus mengisi email dan passwordnya lagi. Sekian penjelasan dari prototype Pigeon O. Untuk evaluasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Joseph.
Bisa share screen lagi. Nah, tadi kita udah lihat prototipenya kayak gimana. Nah, lalu kami juga melakukan evaluasi yang menggunakan usability test. Nah, kami ngumpulin datanya dari mana? Kami sebar kuesioner lagi ke target yang sama. Jadi, mereka kan sebelum kami buat, udah kami minta fitur apa aja sih yang ada, semua saran dari masukan dari mereka. Nah, setelah kami buat, kami evaluasi juga minta dari mereka juga. Nah, berikut hasil evaluasi kami. Oke, kita bandingin dulu ya dari Zoom. Nah, dari Zoom tampilan UI kami dinilai lebih menarik. Lalu ada fitur kelas, assignment, dan assessment kelas yang nggak ada di Zoom. Lalu kekurangannya nggak ada punya handle speaker PC, jadi nggak bisa kontrol gitu. Lalu kita juga nggak ada breakout room, jadi itu kekurangan kami salah satunya. Lalu dari Microsoft Teams kami lebih simple dan mudah digunakan, UI-nya jauh lebih menarik. Namun kami nggak ada beberapa fitur kami hilangkan, dan ekstensi lain seperti contohnya yang kita pakai Trello dan sebagainya kita nggak bisa pakai karena nggak ada. Jadi kami benar-benar buat aplikasi ini sesimpel mungkin dan semudah mungkin untuk digunakan. Yang benar-benar fitur penting aja. Jadi yang nggak terlalu kami anggap penting nggak ada. Lalu untuk Google Meet kami dinilai UI-nya lebih menarik. Ada fitur kelas assignment dan assignment kelas. Dan kami juga nggak bekerja sama dengan Google dan Microsoft Office, jadi nggak bisa langsung connect gitu, nggak bisa. Nah, jadi secara menyeluruh kami menilai bahwa dinilai UI kami lebih menarik dan aplikasi kami simple dan mudah digunakan. Nah, untuk kesimpulan di akhir, aplikasi Pigeon O adalah aplikasi meeting atau kelas yang bisa digunakan untuk semua orang, tapi kami targetnya hanya pelajar, pekerja, dan sebagainya. Nah, kami menggunakan UI yang menarik untuk menggapai audiens kami, pengguna kami, dan kami juga lebih menekankan simple dan mudah digunakan, seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Pertanyaannya paling cuma beberapa aja. Aku pengen nanya, konsepnya kenapa? Pertama, kenapa dikasih nama Pigeon O? Pigeon O itu dari ini sih, dari konsep matematika. Namanya rumah merpati. Jadi di Pigeon O itu setidaknya kalau misalkan 9 orang pasti ada 8 grup. Nah, kami hubungin itu sama apa ya, orang, audiens penggunanya sama kelas. Jadi gimana konsep yang mirip-mirip. Nah, dari situ sih Bu, nama Pigeon O itu. Makanya banyak yang burung-burung kan itu konsep merpati. Jadi tidak satu kelas ada 2 orang, seperti itu. Nah, kemudian di sini kalian pakai penambahan teknologi ya, kayak face recognition ya? Iya. Nah, konsepnya seperti itu. Oke. Terus kemudian coba mau make sure, tadi pas analisa kalian menggunakan kuesioner ya? Gabungan. 47 responden. Untuk evaluasi kalian lakukan kuesioner juga? Atau perbandingan aplikasi sejenis? Iya. Perbandingan aplikasi sejenis ya? Iya. Oke. Nah, ya paling sebagai masukan aja. Kalau misalnya di real biasanya antara analisa sama evaluasi itu prosesnya kalau bisa sama gitu. Kalau misalnya dari analisa kalian melakukan prediction, kayak melakukan hipotesis, berarti nanti dievaluasinya juga dalam bentuk prediction model. Nah, tapi kalau di analisanya kalian pakai kuesioner atau wawancara, biasanya di evaluasinya juga akan melakukan teknik yang sama gitu. Untuk mengetahui apakah semua proses yang digali pas di awal itu ketika prosesnya itu sudah selesai dan sudah berjalan dengan normal, maksudnya sudah dijalankan, itu sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak gitu. Biasanya sih seperti itu. Cuman kalau sangat sedikit case-nya ketika analisa kalian pakai kuesioner, untuk evaluasinya pakai metode yang lain itu sangat sedikit case-nya. Kecuali dia sifatnya yang eksperimen atau yang field study. Kalau field study atau eksperimen itu evaluasi
atau untuk evaluasinya bisa menggunakan yang tipikal yang ya udah dilakukan secara individual, not with tanpa partisipan. Itu case-nya jarang, cuma kalau ini aku lihat kayaknya masih bisa possible sih untuk dijalankan tekniknya sama dengan analisa gitu. Itu sebagai masukan aku aja sih, tapi overall ya ini bagus, oke. Kayak e-learning, tapi e-learning yang lebih membantu ke penggunanya untuk bisa punya komunitasnya juga gitu loh. Jadi nggak tergantung dari satu sekolah doang harus ngikutin semua pelajaran, enggak, tapi lebih kayak memantau tracking mereka juga secara individual, progresnya udah sampai mana, walaupun sebenarnya aplikasinya itu bukan bekerja sebagai guru atau yang guidance mereka selama mereka online learning ya gitu. Oke, terima kasih buat kelompok 2 Joseph Nathaniel Tiara. Aduh, waktunya habis ya. Oke, berarti ini untuk kelompok 3 sama kelompok 4 akan lanjut ke minggu depan ya. Jadi minggu depan itu akan ada 8 kelompok. Oke, nanti dipersiapkan. Jadi untuk Jovian, Stephen sama Jennifer, Alvin sama Kesia itu akan maju di minggu depan. Oke. Sebenarnya saya mau lanjutin, cuman karena saya ada meeting mendadak, tadi barusan di invite, saya coba hold untuk menyelesaikan kelas saya dulu gitu. Oke, baik, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nanti kalau untuk absensinya tunggu, aku lihat respondennya dulu. 33 termasuk semua, nanti aku akan verifikasi semuanya ya. Kalau misalnya nggak ada, oke. Maaf ya untuk kelompok 3 sama kelompok 4 terpaksa untuk mundur ke minggu depan. Oke, kita laksanakan di minggu depannya. Itu aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sudah selesai. Terima kasih buat kehadirannya. Minggu depan waktunya sama ya, waktu di jam yang sama. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.